Selamat pagi anak-anak kelas 11 kelas 1. Ya, senang sekali hari ini kita bisa belajar materi kan kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang buku belajar statis, hari ini kita akan mempraktekannya praktikum buku Archimedes. Ya. Oke, sebelumnya selamat pagi Pak Bambang dan Bu Lili. Perkenalkan saya Alika Kristiani, guru fisika SMA Katolik Santo Adventista. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 MPTK Universitas Negeri Jember. Ya, kalau sudah diawali sebelumnya dengan ujian statis, kita akan mempraktikannya dalam Archimedes. Tapi sebelumnya, untuk kelancaran kegiatan belajar kita hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan selamat pagi ya Bapak dan Ibu, dan kami berperan Kristus dan terima kasih Chris doanya. Oke, anak-anakku kelas 11 kelas 1 apa kabar? Semoga semuanya happy ya, tidak ada yang sedih seperti yang ada di gambar ini ya. Oke, semoga semuanya happy dan mengikuti kegiatan belajar kita hari ini. Oke, selanjutnya buka presentasi kehadiran kalian, dibuka di siapa yang belum presentasi? Ya, sinyalnya jelas, silakan diisi presentasinya nak. Oh ya, untuk aktifnya silakan kita mendengar. Oke, sudah semua. Seperti kita tahu bahwa fluid statis itu adalah zat air yang berada dalam keadaan yang diam. Maka kita sebutnya dengan fluid statis. Gitu. Kemudian fluid statis itu karena zat air bukan hanya air aja, tapi dari sekitar kita yang bisa itu termasuk fluid statis. Contohnya misal udara. Kemudian hari ini kita akan mempelajari lagi apa yang sudah pernah kita pelajari dalam materi fisika fluid statis. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang fluid statis itu apa, kemudian kita sudah belajar tentang hukum-hukum Archimedes yang ada di dalamnya. Sekarang kita akan lihat lagi tentang penerapan dari hukum Archimedes. Apa saja penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan? Penerapannya apa? Namanya dia garis awal siar, apa lagi? Bangun udara, oke, apa lagi? Jongkak hidrolik, terus kapal selam dan sebagainya. Itu adalah penerapan fluid statis ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh itu di situ, misalnya dalam desain kapal laut gitu ya, ditaruh di dalamnya, kemudian ketika dia hendak menyelam, kemudian atau naik ke permukaan, itu menemukan hukum Archimedes. Atau misalnya dalam baca pesawat terbang untuk take off sama ketika landing itu juga menggunakan prinsip hukum Archimedes. Atau bisa alat bantu menang, alat bantu menyelam, kemudian atau di bidang farmasi. Misalnya kemarin kan kita sudah belajar tentang viskositas ya, atau kekentalan pada zat cair. Itu digunakan dalam farmasi dan juga untuk bicara penyarapan. Nah, hari ini kita akan coba apa yang kita lihat lagi.
pengen uji kalian, apakah kamu sudah masuk gitu ya ke PPT kemarin? Silakan dibuka di GC-nya kalian. Di situ ada link untuk anak-anakku kelas 11 IPA 1, kalian sebenarnya sambil bermain games itu kalian sudah sekalian sambil belajar. Kamu belajar tentang bagaimana penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang menurut saya asik dan menyenangkan, gitu ya. Dan semoga dengan ini kamu bisa belajar bahwa HPU gadgetmu itu bisa digunakan untuk pembelajaran, punya manfaat dan faedah, gitu ya. Oke, berikut mau tanya-tanya ke kalian, apa yang kamu pelajari dari hukum Archimedes yang barusan kamu gunakan dalam permainan? Kegiatan apa sih kita hari ini, Jess? Menjaga keseimbangan dan itu bisa berfungsi di kapal, tapi dia juga bisa berfungsi untuk melakukan berat jenis juga seperti bagian kosmetik, makanya dia juga bisa dipakai. Oke. Terima kasih Jessica. Jadi ternyata awalnya Jessica disuruh bahwa Archimedes itu hanya digunakan untuk tahu keadaan benda mengapung tenggelam dan sebagainya. Tapi ternyata penerapannya luas, gak cuma hanya dalam hal yang berbau fisika aja, tapi ternyata juga dalam hal yang lain, dalam farmasi, kecantikan dan sebagainya. Oke, juara satunya Spektrum Samin dan Pano. Oke, baik. Selamat buat yang sudah. Nanti kita lihat lagi ya. Ini adalah melalui model pembelajaran namanya Conduct-Based Learning. Peserta didik dapat menganalisis hukum Archimedes, menghitung permasalahan hukum Archimedes secara berkelompok, dan juga bekerja sama dengan benar, penuh perhatian, relevan dan percaya diri. Cita-cita yang luar biasa ya tujuannya ya. Kemudian metode kegiatan kita hari ini adalah dengan ceramah, kemudian praktikum secara virtual, saya itu tanya jawab dan diskusi dalam kelompok. Kemudian modelnya adalah project based. Selanjutnya dalam kegiatan ini, nanti karena kita menggunakan project based ini ada 5 tahapan yang dilakukan. Yang pertama, orientasi pada masalah. Masalah apa yang sudah terjadi? Nah, menurut kamu, ini sebuah fun fact gitu ya. Fun fact ceritanya pada masa lampau gitu. Pada masa lampau, Pak Archimedes itu mendapatkan tantangan dari Raja Hero. Jadi ceritanya Raja Hero itu bingung membedakan mahkota yang dia punya. Jadi dia dapat mahkota, tapi dia nggak yakin ini mahkota yang asli. Ketika beliau menjalurkan tubuhnya ke dalam bak mandi, ternyata ada sebagian air yang tumpah. Dari situ beliau mendapatkan ide bahwa bisa untuk melihat keaslian mahkota itu juga metodenya sama. Beliau gembira, kemudian kayak dilekan. Awalnya dilekan itu langsung kita akan rangkum secara virtual. Ya, tapi sebelumnya beliau minta kalian sudah berkelompok ya. Ada bagian yang kedua, itu harus ada organisasi siswa untuk belajar. Karena kalian sudah terbagi dalam kelompok. Silakan dicek. Sudah dalam kelompok. Nah, supaya kegiatannya lancar, silakan semuanya angkat tangan. Kemudian silakan tunjuk ke satu orang sebagai ketua. Tapi sebelumnya untuk pelajaran kegiatan kita, kalau kalian nantinya akan melakukan praktikum dalam HP kalian secara virtual, mereka akan mendemonstrasikan secara langsung pada kalian supaya kalian bisa mendapatkan gambaran apa yang akan kalian lakukan.
Bukan kalau silakan saya sudah bagikan link untuk punya kalian di DJ ini, silakan dibuka supaya sambil melihat gitu ya. Kemudian mereka minta tolong ketua kelompok mengambil RKS-nya kemudian depan. Supaya sambil melihat sambil belajar ya. Oke, sudah tampak gambarnya kalian ya. Tampilan untuk praktikum virtual kita seperti yang ada di sini ya. Kemudian alat bahannya yang dibutuhkan apa? Yang pertama adalah ini juga siapa di sini ada dua buah logam, tembaga, putar, dan juga ada iron besi. Kemudian berikutnya di sini ada juga neraca bekas. Neraca bekas yang digabung statif. Tadi ya buka bawah statifnya nanti akan saya baca. Kemudian langkah yang kita lakukan adalah pertama, kalian bisa lihat RKS masing-masing. RKS-nya sudah bebas ya juga di GC-nya kalian. GC-nya kalian itu ada KPD. Dan KPD itu kamu bisa lihat step-stepnya, langkah-langkah dalam melakukan praktikumnya. Kemudian juga nanti kalian bisa untuk pengambilan data menggunakan RKS yang kita berikan. Ya, jadi bisa pakai dua. Oke, berikutnya apa yang bilang kita lakukan yang pertama, apa kalian lihat di sini? Di sini ada nilai tugas. Ya, nilai tugas ini digunakan untuk yang pertama mengukur masanya program ini dibutuhkan. Kemudian bisa di posisi terikat seperti ini. Kemudian kamu nanti bisa lihat di sini yang sebelah kanan adalah masa, yang sebelah kiri beratnya dalam satu ton dan dalam satu ton. Pun bisa juga sama. Kemudian yang pertama juga gas. Kemudian juga gas untuk langsung air. Pastikan dengan display ini dalam keadaannya kosong. Kemudian gasnya kosong seperti ini. Kemudian untuk menampung buangan air. Kemudian kalau sudah, kamu bisa masukkan si program ini ke dalam wadah gas. Masukkan seperti ini. Maka akan ada air yang tumpah. Kemudian ketika air tumpah, kemudian ini ditimbang di dalam wadah ini, karena akan melihat bahwa ukurannya berubah. Masa yang maupun beratnya. Nah ini nanti akan masuk catat. Jadi seperti ini kurang lebih yang untuk demonstrasi langsung ini. Kemudian kalau sudah tampungannya ini nanti kamu timbang di timbangan. Kemudian nanti akan menunjukkan hasilnya. Di sini kamu akan mendapatkan masa. Kemudian setelah mendapatkan masa, bisa mengukur volume dari sisi masa. Setelah itu nanti aku akan bisa lihat apa dari sini. Seperti ini. Kemudian kamu bisa ini ya, kemudian masalahnya masalahnya adalah air biasa. Kemudian di objek di rumah saya jadi kamu pilih objek berapa bagian ini yang dijelaskan ke dalam wadah. Nah, kita pilih yang 100%, semua tidak terserah ke dalam wadah. Kita pilih 1%. Maka nanti akan menunjukkan kita perangkat ini seperti yang dari atas. Ini yang kamu belajar pasal 1 dan 2, kemudian saya akan bagaimana ada kesulitan? Apa anak belajar
Berbeda kelompok 5. Aman. Oke. Berbeda kelompok 4. Panjang. Kelompok 3. Sudah mulai ya mengerjakan itu. Jangan lupa sebelum itu saja diskusikan juga dengan teman-temannya apa yang kamu sampaikan dari kegiatan praktikum hari ini. Diskusikan dengan temannya apa yang artinya pemanfaatan ya kan untuk dilakukan. Bagaimana anakku masing-masing satu lancar hatinya. Jadi kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai itu semuanya. Sudah menuliskan kesimpulan. Iya diskusi. Oke, siap-siap presentasi ya setelah ini ya. Tujuh tempatnya yang presentasi. Nomor 2 sampai dengan menulis kesimpulan. Diskusikan ya kesimpulannya. Nanti tujuh tempat yang presentasi. Kelompok 3 bagaimana aman? Ada diskusi kesimpulan. Selesai semuanya. Nanti siapkan sama berlari atau masukkan hasil dari penghitungan ini. Nomor 5, bagaimana? Lancar penghitungannya. Ada kendala kesulitan? Siap. Oke, mau menambah bagaimana? Nanti mesti bilang. Bagaimana kalau lancar? Bisa dibaca hasilnya sudah jelas. Bisa dihitung jarak.
di bagian BJ bagian yang ada RKWD-nya, jangan lupa kalau kami sudah selesai di-download, kemudian di-upload di GC, ya. Nanti kita akan tampilkan dalam presentasi percobaan. Oke, sudah siap semua presentasinya? Slide ini sudah habis waktunya, mereka akan tunjuk ya siapa yang presentasi juga. Sudah, kita masuk ke yang keempat ya, Nak. Kelas 11 kita masuk ke bagian keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil percobaannya kalian. Nanti berikan kita hasil perhitunganmu dan hasil kesimpulan kelompok ini untuk aktivitas channel tapi kalau hasil kategorinya salah satu perwakilan. Oke, ya silakan untuk dua Jessica. Yes. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi hari ini saya mau presentasikan mengenai percobaan hukum Archimedes yang baru saja kami lakukan. Dan yang kami lakukan tadi itu pada percobaan pertama kami menggunakan besi, dan pada percobaan kedua kami menggunakan copper. Jadi itu pada kabel percobaan untuk massa benda di udara dan massa benda ketika udah masuk di fluid itu ada perbedaan. Pada percobaan pertama itu sebesar 0,1 Newton dan pada percobaan kedua itu sebesar 0,08 Newton. Untuk delta massa air dan Newtonnya itu sama, yaitu sebesar 1,176 dan 0,12. Dan berdasarkan percobaan ini, kami mendapatkan hasil konstanta sebesar untuk percobaan pertama 0,085 dan yang kedua 0,068. Padahal pada teori landasan kami itu membaca dan itu harusnya sama. Kenapa bisa terjadi perbedaan seperti ini? Itu bisa terjadi karena faktor tertentu seperti nilai cakupan yang kurang akurat dan juga kita ada beberapa hal yang tidak dihitung secara akurat sehingga data ini bisa berbeda dengan teori yang seharusnya kita dapatkan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Michael dari Pamuman. Di depan ini saya akan mempresentasikan hasil percobaan saya. Percobaan pertama menggunakan balon besar yang memiliki berat di udara sebesar 0,850 Newton dan berat dalam air sebesar 0,775 Newton. Akan yang diperoleh dari sisi berat udara dan berat dalam air adalah sebesar 0,075 Newton. Massa air yang ditumpah adalah sebesar 0,01 kg. Berat fluidnya sebesar 0,09 Newton dan koefisiennya yang diperoleh adalah sebesar 0,75. Kenapa ada perbedaan data yang diperoleh teman-teman yang lain? Tetapi teorinya di sini tidak ada perbedaan, koefisiennya tidak berbeda. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa saya yang salah atau peragaan yang salah. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Selamat berbuka dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ya, baik. Dari praktikum kali ini kami sebenarnya agaknya sedikit berdekatan dengan Indonesia karena tidak masuk. Nah, kita mengambilnya kondisi itu masa di udara itu berarti di udara itu 0,85 Newton.
sedangkan saat dijauhkan ke air 100% itu menjadi 0,75 Newton. Jika kita mendapatkan pilihan Archimedes yang mengarah ke atas itu sebesar 2,1 Newton. Nah, untuk masa airnya sendiri itu bertambah 10 gram atau 0,01 kg. Nah, kemudian dari situ kita bisa mencari berat cairannya, berat dirinya, yaitu 0,096 Newton. Volumenya 1,10 meter kubik. Nah, kemudian koefisiennya menjadi 1,62. Massa jenisnya 4.960 kg per meter kubik. Itu kita mendapatkan volumenya itu 10 meter, 10 cm kubik. Nah, dari situ akan menimbulkan perbedaan di massa jenis air sebenarnya. Massa jenis air yang tumpah itu harusnya menjadi 10,7 gram. Nah, sedangkan di atas tadi itu satuannya kayak jadi cuma 10 gram gitu. Nah, terus yang yang lembaga itu tetap 10 gram. Nah, jadi sebenarnya ada perbedaan yang kurang signifikan, yaitu menyebabkan hasil yang mirip atau bisa dibilang kalau di sini sama hasilnya. Karena sebenarnya perbedaannya itu cuma 0, oke. Sekian presentasi dari Bapak saya. Terima kasih. Analisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kalian sudah berkegiatan, sudah berpraktik secara virtual, kemudian kamu sudah berhitung dan membuat sebuah kesimpulan. Maka apa yang bisa kalian simpulkan dari praktikum ini? Apakah menjawab masalah yang Bapak Archimedes tadi? Ya, berarti apa yang bisa simpulkan? Satu orang menyimpulkan, berarti apakah benar teori yang disampaikan oleh Archimedes di awal tadi? Apakah benar? Ya, oke, baik. Silakan Kevin. Jadi berdasarkan hasil percobaan ini, teori yang disampaikan oleh Archimedes itu benar kok. Kayak angka dalam satu berbeda sama dengan berat saja. Asik, kesimpulannya nanti kita bisa dapatkan bahwa seperti dikatakan oleh Archimedes, benar-benar yang dipindahkan atas benar-benar gaya angkat yang diberikan. Oke, baik. Selanjutnya, silakan kalian membuka di bukunya kalian lagi. Di situ ada refleksi terhadap pembelajaran yang kalian lakukan. Ya, silakan kalian menuliskan penilaian untuk diri sendiri dan juga untuk teman. Ya, kalian bisa buka di GD kalian. Di situ ada bagian refleksi. Silakan dicek di bagian refleksi di kuncinya kalian. Kamu bisa menilai dirimu sendiri dan juga menilai teman di bagian yang ini ya. Ada bagian penilaian diri dan juga refleksi. Di Google Form ini kalian bisa menuliskan penilaian diri dan antar teman. Bagaimana kita waktu hari ini, teman-teman benar kerja enggak, kemudian aktif enggak, kemudian mengumpulkan hasil tepat enggak, yang dilihat siapa dirimu sendiri dan yang kedua temanmu, salah satu temanmu, sesuai dengan yang kita situ, ya. Kemudian berikutnya lagi, selain itu selain penilaian teman, bukan juga minta kalian yang bagian berikutnya. Jangan lupa ya melakukan ini ya, refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan hari ini. Kemudian kalau sudah meneruskan refleksi, kita akan menutup kegiatan kita hari ini. Dan juga berikut kalian lihat kalian bagaimana perasaan hari ini dalam Mentimeter. Jangan lupa ya di sebelumnya ya, kalian lihat apa kesan-kesannya. Semuanya happy ya, tidak happy ya. Kita akan menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Hari kita ada 13 bulan 10 masa 10 ya, kita dalam doa. Mari teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, kita akhiri doa. Ya Tuhan, kita berserah Tuhan dalam memberkati kami dan dalam doa kami Tuhan dalam Tuhan Yesus yang berdoa. Amin.